Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Arisa di mata kuliah Kimia Organik. Kali ini kita akan membahas mengenai hibridisasi. Di pertemuan lalu, pada bab struktur kimia, kalian tentunya sudah belajar mengenai orbital, di mana ada orbital S, P, D, dan F. Orbital S ada satu. Orbital P ada Px, Py, Pz. Ada 3. Kemudian orbital D ada 5. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai hibridisasi dari orbital-orbital tersebut. Nah, ketika kemarin kita sudah belajar bahwa orbital 1s merupakan orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Kemudian diikuti dengan 2s, 2p, 3s, dan 3p, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang namanya hibrid, berarti digabungkan, dihibridkan antara orbital 1s dengan orbital 2s atau dengan orbital yang lainnya. Di sini pengertian hibridisasi sendiri adalah penggabungan beberapa orbital dengan tingkat energi yang berbeda membentuk suatu orbital baru yang disebut dengan orbital hibrid. Nah, orbital hibrid ini mempunyai tingkat energinya yang sama. Jadi, yang awalnya beda-beda, misalnya 2S dengan 2P, dia punya tingkat energi yang berbeda. Ketika sudah menjadi orbital hibrid, ketika sudah bergabung, dia mempunyai tingkat energinya sama. Seperti itu. Sudah ada gambarannya? Nah, di sini kita mulai dulu dengan orbital hibridisasi sp3. Contohnya yaitu yang ada di metana. Masih ingat metana? Metana adalah CH4. Coba kalian gambar C dengan H4 di samping-sampingnya. Di sini, atom C dia ada di golongan 4A, sehingga dia mempunyai elektron valensinya 4. Nah, elektron valensi inilah yang dipakai untuk berikatan dengan atom yang lain. 4 elektron valensi ini ada di 2s2 dan 2p2. Nantinya, elektron yang ada di sini akan membentuk 4 ikatan. Nah, 4 ikatan ini berasal dari orbital yang berbeda, yaitu orbital S dan orbital P. Asumsinya, karena dari dua jenis orbital yang berbeda, sehingga nanti ikatan C dengan H yang terbentuk berbeda juga. Karena dari dua orbital yang berbeda ini. Akan tetapi, faktanya, semua ikatan C, H itu identik. Artinya sama. Seperti itu. Nah, terus kok bisa sama? Padahal ini dari dua orbital yang berbeda. Nah, di sini kita menerangkan fenomena seperti ini menggunakan teori hibridisasi. Yuk, kita masuk ke slide selanjutnya di sini. Nih, atom C, dia mempunyai 4 elektron valensi yang tersebar di orbital 2s dan 2p. Nih, ya, dari sini mudeng ya, 2s dan 2p. Jadi, kenapa orbital 2s penuh? Karena sesuai dengan aturan Aufbau bahwa elektron akan mengisi orbital dengan tingkat energi yang paling rendah dulu. Jadi, 2s-nya terisi penuh dulu, baru kemudian
naik ke orbital 2p. Nah, orbital 2p fungsinya seperti ini. Di 2px dulu 2py. Baru ke sini, nanti setelah ini baru yang kembali lagi ke sini dengan spin terbalik. Seperti itu. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tingkat energi dari 2s lebih rendah dibandingkan dengan 2p. Dan di sini ada satu orbital yang kosong, yang tidak terisi elektron. Sehingga di sini ada yang namanya promosi elektron. Satu elektron yang ada di sini dipromosikan ke orbital yang ada di sini, sehingga membentuk seperti ini. Jadi di sini keempat orbital ini terisi penuh oleh satu elektron. Nah, di sini masih ada perbedaan tingkat energi. Nah, setelah mengalami hibridisasi, keempat orbital ini tingkat energinya jadi sama, yaitu berada di antara tingkat energi orbital S dan 2P. Ya, jadi orbital hibrid ini punya tingkat energi yang sama. Ketika itu berasal dari orbital 2s dan 2p, berarti tingkat energi orbital hibrid ini berada di tengah-tengah di antara orbital 2s dan 2p. Kemudian, di sini, orbital hibrid ini dinamakan orbital hibrid sp3. Kenapa sp3? Berasal penamaan ini dari orbital asalnya. Orbital yang mengalami hibridisasi adalah orbital S. S-nya cuma satu, berarti di sini ditulisnya S. Kemudian orbital P-nya ada 3, sehingga di sini ditulis P superscript 3. Sehingga di sini namanya adalah orbital hibrid sp3. Nah, jadi atom C di sini dia mempunyai hibridisasi sp3. Kemudian kita lanjut dulu di sini. Ini orbital hibrid. Ini ini masih orbital S. Ini orbital P. PY, PZ, PX. Masing-masing orbital ini terhibridisasi menjadi orbital sp3 yang jadinya seperti ini. Kalau tadi yang orbital P saja awal mulanya adalah seperti ini dengan dua cuping yang sama besar, ketika sudah terhibrid, dia akan menghasilkan seperti ini, masih dua cuping juga, tetapi yang satu cupingnya lebih kecil dan yang satu lebih banyak. Nah, ketika keempat orbital sp3 ini digabungkan, akan jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang cuping kecil ini ada numpuk di tengah sini. Jadi ini menghasilkan sp3. Tengah sini atom argon ya. Ini seperti ini. sp3, 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 sp3. Ya, gambarannya seperti ini. Tengah ini atom C, dia mempunyai hibridisasi sp3
punya orbital seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian di sini. Di sini kan masih cuman baru terisi satu. Padahal maksimum di sini adalah 2. Nah, yang satunya dari mana? Yang satunya adalah dari elektron yang ada di atom H. Karena ini adalah gambaran orbital dari atom C-nya saja, seperti ini. Ya, ketika keempat sp3 bergabung akan jadi seperti ini. Yang disebut gambar ini adalah membentuk tetrahedra. Dengan sudut ikatan antara orbital yang ini dengan yang ini adalah 109,5 derajat. Yang ini dengan yang ini juga 109,5 derajat. Kemudian yang ini dengan yang ini juga 109,5 derajat. Yang ini dengan yang ini juga sama. Seperti itu. Nah, ini kan masih setengah penuh. Kita isi lagi. Di sini masuk dari H, satu elektron dari H. Nah, di sini. Sehingga di sini membentuk ikatan CH. Kemudian yang satu di sini masuk lagi satu elektron dari H. Di sini membentuk ikatan CH. Di sini juga, sehingga akan menghasilkan gambaran yang seperti ini. Jadi ini orbital sp3 dari C overlap dengan orbital 1s dari H. Ingat ya, atom H cuma punya satu elektron, sehingga satu elektron tadi menempati orbital 1s. Jadi, karena orbital S itu gambarnya bulat, berarti ini di sini menggambarkan orbital 1s, punyanya H. Nih, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada 4 ikatan. Ya, ini rumusnya metana. CH4. Seperti itu. Ini gambaran lagi tadi ketika orbital S berhibrid dengan orbital P. Ya, yang satu tubuhnya kecil, yang satu lebih besar. Seperti itu. Kemudian di sini jumlah orbital hibrida yang dihasilkan itu harus sama dengan jumlah orbital atom asli yang terlibat dalam proses hibridisasi. Ketika tadi ada S dan P-nya 3, berarti totalnya ada 4 orbital. Sehingga di sini hasil hibridisasinya adalah 4 orbital sp3. Seperti itu. Ya. Pada CH4 atau pada metana, 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p pada karbon membentuk 4 orbital hibrid sp3. Ini kita lihat di slide sebelumnya. Ada 4 orbital hibrid sp3. Nah, masing-masing orbital hibrid membentuk ikatan dengan orbital 1s dari hidrogen. Ya. Keempat orbital sp3 ini membentuk ikatan dengan orbital 1s dari H. Jelas ya? Nah, ikatan ini disebut sebagai ikatan sigma. Ikatan sigma itu apa? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, di sini. Setiap ikatan ini memiliki panjang yang sama, yaitu sekitar 109 piknometer. Sudut ikatannya juga sama,
109,2 derajat. Kekuatan ikatannya juga sama, 436 kJ per mol. Contoh lainnya lagi, kalau yang tadi ada di metana, sekarang di etana. Etana berarti C-nya 2. Nih, ya. C-nya 2. Nah, ini. Etana. Oh, ini sudah etena, sudah beda. Tetap di sini saja berarti. Etana. C, atom C tadi, gambarannya sama kayak yang di sini. Yang di sini. Hanya saja, kalau di sini, keempat sp3 ini berikatan dengan atom H. Kalau di etana, ada satu yang berikatan dengan atom C. Kalau di metana, kesemuanya ini kan nikel H. Tetapi kalau di etana, ada satu yang mengikat atom C. Ini adalah orbital sp3 dari karbon. Karbon yang ini, ya. Dan ini adalah orbital sp3 dari karbon yang ini. Nah, yang di sini dia akan berikatan dengan atom H. Yang di sini juga dengan atom H. Yang di sini juga berikatan dengan atom H. Kemudian C yang satunya yang di sini juga berikatan dengan atom H. Yang di sini juga, yang di sini juga. Ya, jadi seperti ini. Yang ini, kecil-kecil ini adalah atom H. Kemudian, satu orbital sp3 yang ada di sini berinteraksi dengan orbital sp3 dari atom C yang di sini. Ya, membentuk ikatan C, ikatan C. Seperti itu. Ya. Jadi, akan membentuk seperti ini. Ikatan tunggal C dan C. Oh ya, perlu diingat, untuk membentuk satu ikatan dibutuhkan 2 elektron. Jadi, setiap satu ikatan itu terdiri dari 2 elektron. Ya. Ketika ini berinteraksi dengan atom H, atom H punya 1 elektron. Ini juga punya 1, jadi membentuk 1 ikatan CH. Ini juga CH. Ini CH. Jelas ya? Nah, ini kan 1C ada 1 elektron. 1C ada 1 elektron. Nah, kedua orbital ini saling overlap, saling tumpang tindih, sehingga menghasilkan ini. 2 elektron ini jadi 1, gabung, menghasilkan ikatan C. Ikatan C dan C. Seperti itu. Ya. Sampai sini, kalau misalnya ada yang masih belum jelas, silahkan diulangi lagi videonya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Diulang dulu di sini sampai kalian jelas. Kalau sudah jelas, kita masuk ke hibridisasi yang selanjutnya, yaitu hibridisasi sp2. Contohnya pada etena. Yuk, coba digambar. Etena itu seperti apa? Bedanya dengan etana, kalau etana adalah alkana.
Kalau etena adalah alkena. Jadi di etena ada satu ikatan rangkap duanya. Coba digambarkan dulu. Etena itu strukturnya bagaimana? Nah, kalau sudah, kita masuk lagi, kembali lagi ke sini. Hibridisasi sp2. Dilihat dari namanya, sp2. Jadi, hibridisasi ini berasal dari satu orbital s dan dua orbital p. Jadi, namanya sp2. Nih, kita lihat. Ini adalah konfigurasi elektron dari atom C. Ya, kita lihat di sini saja di 2s dan 2p. Ya, karena ini merupakan elektron valensi dari atom karbon, jadi kita berfokus di sini saja. Karena hanya ini yang akan membentuk ikatan. Seperti yang tadi, yang ada di sp3, bahwa elektron yang ada di 2s akan dipromosikan ke orbital p di sini. Sehingga ini menghasilkan seperti ini. Ya, keempat orbital ini terisi oleh elektron. Nah, dari sini, kalau tadi di sp3, semuanya ini mengalami hibridisasi, kalau di sp2 berarti hanya dua orbital p saja yang mengalami hibridisasi. Sehingga di sini ada 3 orbital yang terhibrid, yang punya energi sama. Satu orbital P di sini yang tidak mengalami hibridisasi tetap di sini. Ya, energinya masih tetap di atas. Kalau ini ada di tengah-tengah antara energi S dan energi P. Ini ada 3. Nah, ini namanya adalah orbital sp2, sp2, sp2. Berarti kita bisa lihat seperti ini. Hibridisasi antara orbital S dengan orbital P sama kayak yang di atas tadi, seperti ini. Menghasilkan 2 cuping dengan 1 cuping lebih kecil dan 1 besar. Sehingga ini di sini. Yang abu-abu ini adalah orbital sp2 dan yang biru ini adalah orbital P. Ini adalah sp2, sp2, sp2. Yang ini orbital P. Etena, C-nya 2. Berarti kita punya 2 C yang punya seperti ini. Nih, seperti ini. Ini adalah atom C yang 1, ini atom C yang 1. Kemudian kita interaksikan, kita gabungkan. sp2 yang ada di sini dengan yang di sini berinteraksi dengan H. Dengan H. Membentuk ikatan CH. CH. Yang di sini juga CH. CH. Nah, di sini orbital sp2 dari C yang di sini dan orbital sp2 dari C yang di sini berinteraksi, overlap, saling tumpang tindih, menghasilkan satu ikatan. Namanya ikatan
Di sini juga ikatan sigma, di sini juga ikatan sigma. Ini sigma, ini sigma. Ya, ini membentuk satu ikatan yang namanya ikatan sigma. Kemudian, orbital P yang tidak terhibrid ini berinteraksi, saling berinteraksi. Ini juga saling berinteraksi, membentuk ikatan pi. Jadi, interaksi ini dengan ini, interaksi orbital P yang tidak terhibrid, ya, kedua orbital P yang tidak terhibrid ini membentuk ikatan yang namanya ikatan pi. Makanya di sini di etena ada dua ikatan yang disebut sebagai ikatan rangkap dua. Ikatan rangkap dua ini terdiri dari satu ikatan sigma yang berasal dari overlap sp2 dengan sp2 dan satu ikatan pi yang berasal dari overlap antara orbital P yang tidak terhibrid. Seperti itu. Paham ya? Jadi antara C dan C, ini C di sini dengan C di sini terbentuk dua ikatan yang disebut dengan ikatan rangkap dua. Terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Seperti itu. Nah, di sini. Jadi, ikatan sigma di sini, walaupun interaksinya ada di bawah dan di atas, karena cuma terdiri dari dua elektron, sehingga ikatan pi yang terbentuk juga cuma satu. Ingat, satu ikatan terdiri dari dua elektron. Ya, hanya saja elektronnya ini mengelilingi, ada di bawah dan ada di atas. Yang di tengah-tengahnya adalah ikatan sigma. Ya, jadi jangan bingung bahwa di sini ikatan pi-nya itu cuma satu. Hanya saja ikatan pi-nya itu ada di bawah dan di atas. Karena elektronnya tersebar di sini. Di atas dan di bawah. Seperti itu. Nah, ini gampangannya. Ini ikatan sigmanya, ini ikatan pi-nya. Tersebar di atas dan di bawah. Seperti itu. Yang ini adalah ikatan sigma, ini juga sigma, ini juga sigma, ini juga sigma, ini juga sigma. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke hibridisasi SP, kalian pahami dulu di yang SP2. Kalau sudah paham, baru kita beralih ke hibridisasi SP. Contoh hibridisasi SP yaitu pada etuna. Etuna berarti golongan alkuna. C-nya mempunyai ikatan rangkap 3. Dilihat dari namanya, SP. Berarti hibridisasinya berasal dari satu orbital S dan
satu orbital P. Kita lihat di sini. Hibridisasinya ini yang dikotakin ungu ini yang mengalami hibridisasi. Jadi 1s dan 1p. Ada dua orbital P yang tidak mengalami hibridisasi. Ini yang terhibrid, ini yang tidak terhibrid. Karena berasal dari dua orbital saja, sehingga orbital sp yang dihasilkan juga cuma dua. Seperti pernyataan saya tadi di awal, jumlah orbital hibrid sama dengan jumlah orbital asalnya. Asalnya cuma dua, ini yang mengalami hibridisasi cuma dua, ya hasil hibridisasinya ya dua saja. Jadi di sini ada dua orbital sp. Nih, yang warna abu-abu ini, yang orbital sp. Yang biru, ini adalah orbital P yang tidak terhibrid. Dan yang kuning juga sama, orbital P yang tidak terhibrid. Nih ya, kedua cupingnya sama karena tidak terhibrid. Kalau yang ini, yang orbital sp, satu cupingnya ada yang kecil di sini, numpuk dengan cuping yang kecil dari sini juga, sehingga nggak kelihatan di sini. Jelas ya? Oke, kita mulai lagi. Jadi di sini ini adalah dua, yang warna biru dan yang kuning adalah dua orbital P yang tidak terhibrid. Nah, di sini ya. Yang biru dan yang merah ini adalah orbital P yang tidak terhibrid. Kemudian kalau yang hijau ini orbital sp. Ya, sp. Dua orbital sp. Nah, di sini ini adalah orbital C. Yang satu dengan orbital C yang satunya lagi. SP yang ada di sini, SP-nya kan ada dua. SP yang ada di sini overlap dengan H yang ada di sini. Yang di sini juga overlap dengan H, membentuk ikatan sigma CH. CH. Nah, yang di sini, SP yang di sini overlap dengan orbital SP dari C yang ini, membentuk satu ikatan yang namanya ikatan sigma. Kemudian, orbital P yang warna biru ini saling berinteraksi, membentuk satu ikatan pi. Kemudian, orbital P warna kuning juga saling berinteraksi, menghasilkan ikatan pi.
Jadi ikatan P terbentuk dari overlap antara orbital P, dua orbital P yang letaknya saling sejajar, bersisian. Jadi interaksinya bukan ini dengan yang ini, bukan yang biru dengan yang kuning, tetapi yang biru dengan biru membentuk satu orbital, satu ikatan P. Karena ini sejajar, bersisian. Dan yang kuning juga saling bersisian. Sehingga yang kuning-kuning ini berinteraksi satu dengan yang lainnya. Saling overlap, membentuk satu ikatan P. Ya, ikatan P terbentuk dari overlap orbital P yang tidak mengalami hibridisasi, yang posisinya saling bersisian atau sejajar. Seperti itu. Ya, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa orbital, ikatan rangkap 3 pada E-tuna terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Satu ikatan sigma dari ini dan dua ikatan pi dari interaksi orbital P yang warnanya kuning dan yang warnanya biru. Seperti itu. Nah, ini gambarannya. Ini Sp berinteraksi menghasilkan ikatan tunggal, ikatan sigma. Kemudian P yang ini dengan P yang agak ini saling berinteraksi juga menghasilkan ikatan pi. Seperti itu. Jelas ya? Ini saya ulangi lagi di sini. Hibridisasi sp3 berarti gini. Saya dapat menyimpulkan bahwa ketika atom karbon punya 4 ikatan, ya, berikat dengan 4 atom yang berbeda, berarti hibridisasinya sp3. Tapi kalau karbon itu berikatan dengan 3 atom, hibridisasinya sp2. Kalau atom karbon berikatan dengan 2 atom, hibridisasinya sp. Seperti itu. Ya. Contohnya di CH4. Atom C di CH4 berikatan dengan 4 atom H. Sehingga hibridisasi di atom C adalah sp3. Tapi kalau di etena, atom C berikatan dengan 2H dan 1C. Berarti atom C di situ mengikat 3 atom. Hibridisasinya sp2. Kalau di etuna, hibridisasinya sp. Karena atom C-nya hanya mengikat 1 atom H dan 1 atom C yang lainnya. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelas kalian bisa sambil gambar. Nih. C di sini sp3 karena dia mengikat 3H dan 1C. Berarti ikatannya ada 4. sp3. Kalau di sini C di sini mengikat 2H dan 1C. Berarti dia cuma mengikat 3 atom. Kalau 3 atom berarti sp2. Di sini dia hanya mengikat 1H dan 1C. Berarti ada
dua atom yang diikat dari atom dengan atom C di sini. Berarti hibridisasinya sp. Seperti itu. Nah, di sini. Ya, coba kalian pahami yang ini. Ini hibridisasinya sp3, ini sp3. Ini sp3, nah yang ini sp, karena dia punya ikatan rangkap 3. Dan dia hanya mengikat dua atom, yaitu C yang di sini dan C yang di sini. Seperti itu. Kalau ini, C yang di sini, hibridisasinya adalah sp2, karena dia mengikat 3 atom. 1, 2, 3. Atau dengan kata lain, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika semua ikatan yang ada di atom C ini ikatannya tunggal, berarti hibridisasinya sp3. Ini juga semuanya berikatan tunggal. Tetapi yang ini ada ikatan rangkap 3. Kalau ada ikatan rangkap 3 berarti C di sini hibridisasinya sp. Di sini juga sp. Kalau atom C itu punya ikatan rangkap 2, berarti hibridisasinya sp2. 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 Silahkan dipahami lagi, diulang lagi videonya juga tidak apa-apa. Seperti itu. Ya. Ini untuk hibridisasi di atom karbon. Hibridisasi di atom lainnya, seperti nitrogen, juga sama. Ketika nitrogen ini hanya ada ikatannya tunggal, berarti hibridisasinya adalah sp3. Kalau ada ikatan rangkap 2, berarti hibridisasi N di sini sp2. C yang ada di sini juga sp2. Tetapi C yang di sini sp3. Karena C yang di sini ikatannya tunggal semuanya. Kalau di sini ada ikatan rangkap 3, berarti N di sini hibridisasinya sp. C di sini juga sp. Tetapi C yang di sini sp3. Karena ikatannya tunggal semua nih. 1, 2, 3, 4. C yang di sini juga tunggal semua. Jadi di sini hibridisasinya sp3. Kemudian di atom oksigen juga sama. Atom oksigen di sini cuman punya ikatannya tunggal. Berarti kalau ada ikatan tunggal saja, hibridisasinya sp3. Atom O di sini punya hibridisasi sp3. Kalau O-nya punya ikatan rangkap 2 berarti apa? sp2. Nah, itu penjelasan saya mengenai hibridisasi. Silahkan diulang lagi, dipelajari lagi, dipahami lagi. Kalau masih bingung, bisa ditanyakan di forum diskusi yang telah saya sediakan. Oke, sekian.
penjelasan video mengenai hibridisasi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.